kaktus di Maespati Kaktus Channel. Jadi kali ini saya akan sharing informasi mengenai Browingia hertiliana, adalah kaktus yang ada di depan saya. Nah, jadi ikuti video ini sampai selesai. Jadi nanti pecinta kaktus akan mendapatkan informasi lebih detail mengenai kaktus yang ada di depan saya ini, yaitu Browingia hertiliana. Dan nama resmi atau nama Latin dari kaktus ini yaitu Browingia hertiliana. Dan kaktus ini adalah kaktus yang berasal dari cultivar nursery, atau dari originalnya itu dari hasil silangan antara kaktus satu dengan kaktus yang lain di dalam nursery. Dan kaktus ini termasuk kaktus yang listed di CITES Appendix 2. Nah, kaktus ini adalah termasuk kaktus genus Azureus, dan kaktus ini bisa bercabang dengan indah. Dan kaktus ini termasuk kolumnar kaktus, dan kaktus ini bisa tumbuh tinggi sampai 7 meter ketinggiannya. Dan mereka adalah salah satu kaktus yang spesial dan salah satu jadi buruan kolektor. Kenapa? Kaktus ini cukup bagus sekali ya warnanya. Karena apa? Warnanya itu biru dan cukup jarang ada di pasaran atau di pasar kaktus, itu cukup jarang, dan salah satu buruan dari kolektor. Dan ciri dari kaktus ini adalah berwarna biru, kemudian terdapat duri-duri pendek atau menengah, yang nggak pendek banget sih, panjang dan cukup keras. Jadi durinya ketika duri itu muda dia akan masih lunak, namun seiring bertambahnya usia semakin ke bawah duri itu akan sangat keras dan durinya berbentuk sangat kasar ya, dan cukup keras. Dan awalnya duri-duri itu ketika tumbuh muda itu ada bulu-bulu sedikit, tapi seiring berjalannya usia dari kaktus itu sendiri dia akan hilang duri-bulunya dan dia menjadi duri telanjang seperti ini. Dan kaktus ini penanamannya itu cukup mudah. Kenapa? Karena kaktus ini cukup kuat, dia bertahan pada beberapa kondisi tertentu, dan dia termasuk kaktus yang bisa tumbuh besar. Jadi nanti ketika sudah besar dia akan mulai tumbuh percabangan dan dia bisa menjadi kaktus yang tinggi sekali. Dan kaktus ini juga cukup tahan terhadap perubahan suhu atau temperatur, karena dia bisa hidup atau bisa bertahan pada temperatur sampai minus 4 derajat Celcius atau mungkin lebih dingin. Tapi bagusnya kaktus ini bisa tumbuh dengan sempurna ketika dia pada suhu sekitar 20 sampai 30 derajat Celcius seperti di Indonesia ini. Nah, ketika kita menanam kaktus ini, yang perlu diperhatikan adalah walaupun kaktus ini tahan lama, tetapi dia tidak tahan terhadap adanya air yang banyak. Jadi ketika kita menanam kaktus ini, yang perlu diperhatikan adalah media dari kaktus itu sendiri. Jadi media yang kita pilih adalah media yang poros. Itu bisa menggunakan, kalau di Indonesia bisa menggunakan pasir malang, bisa menggunakan pumis atau batu apung, atau lain sebagainya, dicampur dengan pupuk organik seperti sekam bakar atau pupuk kandang bisa dicampurkan sedikit. Dan untuk penyiramannya itu cukup disiram seminggu sekali atau 2 minggu sekali tergantung kebutuhan. Dan kaktus ini itu bisa ditanam di luar rumah atau terkena sinar matahari langsung, tapi lebih bagus lagi kalau kita tanam ini di dalam greenhouse, karena kondisinya bisa lebih terjaga, tidak terkena air hujan, dan sinar matahari juga masuknya bisa kita kondisikan. Nah, kemudian untuk pemupukannya juga cukup sederhana. Cukup kita kasih pupuk cair seperti B1 atau pupuk yang kandungannya seimbang antara natrium, fosfat, dan kalium itu seimbang, juga kita bisa tambahkan pupuk di sini. Dan kaktus ini itu pengembangbiakannya itu ada 2 cara, secara vegetatif maupun secara generatif. Nah, secara vegetatif seiring bertambahnya waktu kaktus ini bisa menghasilkan anak di sampingnya. Nanti kita bisa potong, kemudian bisa tanam. Kemudian secara generatif ya kita tunggu kaktus ini berbunga. Tetapi kalau kita tanam di greenhouse, kemungkinan kaktus ini tidak bisa secara alamiah terjadi pembuahan. Bisa kita bantu dengan polinasi. Ketika dia berbunga, kita bantu untuk penyerbukan antara benang sari terhadap bugilnya sehingga dia bisa membentuk buah. Nah, ketika buah sudah terbentuk buah,
kita tunggu sampai buah itu matang. Seperti kita bayangannya, kita seperti buah naga itu, kita tunggu sampai matang. Kemudian di dalam buah itu akan terdapat banyak biji. Nah, biji yang ada di dalam buah itu yang bisa kita semai, kemudian kita bisa kembang biakan. Kira-kira seperti itu sharing informasi dari saya mengenai kaktus Browingia hertlingiana ini yang termasuk dalam genus Azoresereus. Terima kasih.